Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi tentunya di channel YouTube Paiman The Trans. Di channel ini saya terus akan membagikan pengalaman-pengalaman seputar pandai besi dengan harapan akan terlahir pandai besi baru di setiap daerah, karena pandai besi ini memang sangat dibutuhkan di setiap daerah, teman-teman ya. Nah, di video kali ini saya akan mencoba membuat sebuah video bagaimana teknik penempahan untuk melebarkan besi dan memanjangkan besi, teman-teman. Jadi video ini sebuah permintaan dari salah satu subscriber channel Paiman Trans, yaitu Bapak Untung Surapati yang ada di Jakarta. Bapak Untung Surapati ini seorang pengacara dan juga dosen. Selain itu, Bapak Untung Surapati ini bergabung di grup DSH di Jakarta, yaitu dakwah sembelih halal ya. Jadi Bapak Untung Surapati ini memang penghobi bilah dan juga sudah banyak mengkoleksi benda-benda tajam. Di antaranya ada golok sembelih dan lain-lain, teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan mencoba membuat sebuah video tentang bagaimana cara melebarkan besi saat penempahan dan juga memanjangkan besi. Jadi teknik ini saya sebut teknik dasar penempahan, teman-teman. Ada sebuah contoh, sebuah pisau pesanan dari Bang Sayuki yang ada di Rimo. Jadi awalnya Bang Sayuki ini memesan 2 buah pisau. Setelah pisaunya jadi, kemudian Bang Sayuki ini kembali memesan 5 buah lagi. Jadi total pesanan pisau dengan bentuk yang sama seperti ini ada 6 buah untuk Bang Sayuki yang ada di Rimo. Jadi saya terus membuat pisau ini memanfaatkan waktu-waktu senggang. Untuk bahan pisau ini, teman-teman, ini terbuat dari rotor bar seperti ini. Ini bahan dasarnya. Jadi untuk bahan rotor bar ini kalau kita buat menjadi pisau satu, teman-teman, ini sangat luas atau sangat bebas untuk bahannya, tetapi akan banyak terbuang. Untuk bahan satu rotor bar ini kita buat menjadi pisau seperti ini, teman-teman. Jadi saya mengambil keputusan untuk membagi dua, artinya satu bahan rotor bar ini saya buat menjadi 2 buah pisau. Dan di sini pisaunya full tang, teman-teman ya. Jadi kita membutuhkan teknik dasar ini untuk membuat pisau seperti ini dengan bahan yang pas-pasan. Nah, di sini ketika rotor bar sudah dipotong, dia hanya sepanjang ini, teman-teman. Ya. Jadi teknik dasar ini memang kita butuhkan saat kita menempah bahan yang pas-pasan seperti ini, teman-teman. Supaya nantinya bahan ini tidak banyak terbuang ya. Makanya saya mencoba menjelaskan ini khususnya untuk Bapak Untung Surapati yang memang meminta saya membuat video ini karena penjelasan saya di WhatsApp tidak terlalu bisa dimengerti. Jadi Bapak Untung Surapati ini meminta saya untuk membuat satu video, yaitu teknik bagaimana cara melebarkan besi dan cara memanjangkan besinya. Jadi di sini ada 2 teknik sekaligus yang akan saya bagikan kepada teman-teman sambil membuat sebuah pisau yang terbuat dari bahan rotor bar yang bahannya ini memang pas-pasan, teman-teman. Ya, di sini bisa kita bandingkan bahan dasarnya dengan bahan yang sudah jadi. Jadi di sini saya akan memaksimalkan teknik dasar ini agar bahan yang pas-pasan ini bisa cukup untuk membuat pisau sepanjang ini, teman-teman ya. Langsung saja kita simak bagaimana teknik pertama untuk pelebaran besinya, dan yang kedua nanti bagaimana cara memanjangkan besi, teman-teman. Baik, teman-teman, untuk mempersingkat waktu di sini saya sudah melakukan pemipihan di sini, tetapi belum terlalu tipis ya. Jadi kita lanjut ke teknik yang pertama, yaitu pelebaran, teman-teman. Di sini untuk proses pelebaran ini kita bisa menggunakan palu khusus yang lebih kecil ya daripada ini. Biasanya di ujung ini lebih kecil, teman-teman, dan sedikit panjang. Di
sini saya tidak menggunakan palu khusus, jadi saya akan tetap menggunakan palu ini dengan cara memukulnya di bagian pinggir teman-teman. Dan untuk pelebaran ini, untuk teknik pemukulannya itu atau pemipihannya, kita utamakan di bagian tengah, kita tarik ke pinggir teman-teman ya. Jadi bukan dari pinggir terlebih dahulu, nanti akan mengurangi kelebaran. Jadi kita pukul bagian tengah terlebih dahulu. Di sini untuk bagian pelebaran, dan bagian samping atau atas ini bagian untuk memanjangkan. Jadi di sini kita melakukan pelebaran sambil menahan pelebaran yang berlebihan. Untuk menahannya kita pukul di bagian sini. Jadi sambil melakukan penempahan, kita juga langsung membentuk pisau yang akan kita buat teman-teman ya. Sekarang kita akan melakukan proses penempahan dengan cara melebarkan bahan yang kecil ini teman-teman. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke teknik yang kedua. Kalau teknik yang pertama tadi kita ke teknik pelebaran, jadi dengan fokus pemukulan di bagian samping dengan cara menariknya supaya selebar ini. Kemudian teknik yang kedua, karena ini adalah handle-nya nanti akan dibuat full tang, jadi kita membutuhkan bagian belakang ini agak sedikit panjang. Jadi ini hanya tersisa sedikit teman-teman. Jadi untuk teknik kedua ini adalah teknik memanjangkan bahan teman-teman. Jadi saat pemukulan nanti kita fokus ke pemanjangan ya. Jadi di sini untuk teknik pemukulannya kita lebih banyak di bagian sini, dan sesekali juga kita bisa memukulnya di sini untuk menambah panjang dari bahan ini. Jadi teknik pukulnya di sini untuk pemanjangan dan di sini untuk pemipihan. Jadi kita akan melakukan teknik ini secara bergantian teman-teman, supaya nanti bahan yang tersisa ini cukup untuk panjang dari handle-nya ya. Sekarang kita langsung melihat bagaimana cara saya untuk memanjangkan bahan yang hanya tersisa sedikit ini teman-teman, supaya nantinya cukup untuk handle full tangnya ya.
Nah, di sini kita akan melihat hasil dari dua teknik yang saya lakukan untuk penempahan pisau ini, teman-teman. Yang tadinya kita lihat bahannya memang sangat pas-pasan ya. Di sini kita akan melihat bahan yang baru kita tempah dengan pisau yang sudah jadi. Sini kita akan melihat. Nah, untuk kelebarannya sudah dapat, teman-teman, dan untuk panjangnya juga sudah dapat ya. Jadi di sini saya tinggal melakukan pembentukan, kemudian melakukan penggerendaan dan penyepuhan hingga selesai, teman-teman. Jadi demikianlah tadi, teman-teman, bagaimana teknik dasar penempahan yang sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat khususnya untuk Bapak Untung Surapati yang ada di Jakarta. Bagian orang menganggap ilmu itu mahal, tetapi bagi saya apa yang saya bagikan itu bisa bermanfaat buat orang lain, itu jauh lebih mahal. Jadi demikian video dari saya, mudah-mudahan video ini bisa diambil manfaatnya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Saya Paiman Trans. Wassalamualaikum